Update terbaru Affinity versi 2.6 baru aja rilis dan updateannya banyak banget. Tapi di sini gue nggak ngejabarin semua ya updateannya. Gue akan ngejelasin yang bagus-bagus aja dan yang penting-penting aja menurut gue. Tapi kalau kalian pengen lebih tahu detailnya, udah gue taruh linknya di deskripsi buat dibaca-baca. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Yang paling gue tunggu-tunggu dari update 2.6 ini yaitu adalah adanya machine learning. Nah, tujuan dari machine learning ini adalah untuk mempermudah kita untuk menyeleksi sebuah subjek. Tapi sebelum itu kita tuh harus menginstal si model-modelnya. Caranya teman-teman tinggal ke bagian setting saja. Kemudian di bagian machine learning model ini, teman-teman install yang bagian segmentation dan juga saliency. Nah, di sini modelnya itu sudah pre-train, artinya tidak mengambil data dari laptop kalian. Dan juga si pemrosesannya itu dilakukan di dalam device teman-teman, tidak dilakukan ke cloud. Jadi, performance-nya itu tergantung CPU dan GPU dari laptop teman masing-masing. Nah, untuk menggunakannya, pastikan teman-teman memilih layer yang ingin diseleksi, kemudian pilih tools yang gambarnya burung hantu ini, Object Selection Tool. Nah, kemudian arahkan kursor teman-teman ke bagian gambar yang ingin diseleksi. Contohnya di sini, gue ingin menyeleksi ya foto gue sendiri ya. Di sini kita bisa lihat kalau bagian yang terseleksi itu akan ada garis-garisnya seperti ini ya. Kita bisa milih orangnya atau kita bisa milih si backgroundnya seperti ini. Kalau gue pengen pilih orangnya, tinggal diklik aja seperti ini dan langsung ada seleksinya. Selain itu juga kita bisa menyeleksi sebagian dari seleksi ini. Caranya teman-teman tinggal pencet aja Alt pada Windows atau Option pada Mac, dan di sini kita bisa memilih ya, gue ingin menyeleksi bajunya aja atau gue ingin menyeleksi si bagian kulitnya aja. Misalnya ingin diedit biar lebih cerah gitu ya. Nah, seperti ini, tinggal diklik dan langsung terseleksi. Selain itu juga ada fitur yang namanya Select Subject ya. Kalau tadi kita kan milih nih bagian mana aja yang ingin kita seleksi. Nah, kalau Select Subject ini si Affinity fotonya itu akan mendeteksi secara otomatis subjek yang ada di dalam sebuah foto. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman tinggal ke bagian select, kemudian pilih aja di bagian select subject. Kita tunggu sebentar. Nah, bisa dilihat ya di sini Affinity menyeleksi dengan baik subjek yang ada di dalam foto ini. Kalau kita duplicate, kita lihat hasilnya seperti apa ya si seleksinya ini. Tada! Nah, bisa lihat ya si hasil seleksinya ini itu cukup baik ya. Walaupun ada beberapa bagian yang kurang oke di sini, tapi ya ini menurut gue udah cukup oke untuk sebuah machine learning. Ya, setidaknya mempermudah kita ketika ingin menyeleksi sebuah subjek yang ribet. Selanjutnya yaitu adalah Revamp Eyedropper Tool. Menurut gue Eyedropper Tools dari Affinity itu agak aneh ya. Nah, sekarang akhirnya Eyedropper Toolnya itu menjadi normal. Menurut gue sih jadi normal ya. Nah, sekarang teman-teman kalau ingin mengambil sebuah warna, tinggal nyalain aja Eyedropper Toolnya dan kita klik warna yang ingin diambil dan langsung ter-apply ke objek yang kita inginkan. Kalau dulu kan nangkring dulu ya di bagian sini, well apa ya namanya. Nah, tapi kalau teman-teman itu sudah terbiasa dengan sistem Eyedropper Tool Affinity sebelumnya dan ingin kembali ke yang versi sebelumnya, teman-teman tinggal pencet aja Alt pada Windows atau Option pada Mac sebelum akhirnya mengklik si Eyedropper Toolnya. Jadi di sini contohnya kita ingin ngambil warna kuning, kita tahan Alt pada Windows atau Option pada Mac dan kita klik. Nah, dia tidak langsung ter-apply ke objeknya, tapi disimpan dulu di bagian well-nya sini. Nah, nanti teman-teman kalau ingin meng-apply-nya ya tinggal diklik aja si well-nya ini dan langsung ter-apply di objek teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke Affinity Designer. Di Affinity Designer yang pertama yaitu adalah perbaikan dari Pencil Tools. Nah, di Pencil Tools ini sekarang itu ada opsi untuk smoothness-nya. Nah, di sini ya, di bagian atas ini kita bisa mengatur mau sesmooth apa objek yang kita buat menggunakan si Pencil Tool ini. Dan ada juga opsi otomatis untuk menutup path si Pencil Tool ini ya. Bagian sini gue tuh tadi milihnya adalah far ya. Kalau kita dekatkan seperti ini, nah ini kalau ada tanda merah-merah seperti ini artinya si pathnya itu akan tertutup secara otomatis. Nah, teman-teman bisa atur aja di sini mau far, mau near atau mau always. Nah, kalau always mau kita buat seperti apapun dia pasti pathnya akan menutup seperti ini, tidak akan terbuka seperti ini. Selain itu juga ada opsi ini ya, styles. Kita bisa memilih mau menggunakan line-nya aja atau menggunakan si fill-nya aja. Ini kalau kita tekan sampai dia kayak tertekan seperti ini, berarti kita memilih dua-duanya. Di sini gue memilih fill berwarna putih dan juga line berwarna hitam. Dan kalau kita buat, nah ini kan kelihatan langsung ada si line-nya. Tapi kalau gue nggak ingin misalnya si fill-nya, nah langsung dia hanya kelihatan si line-nya aja seperti ini. Masih di Affinity Designer, update selanjutnya yaitu adalah improvement dari Node Tool. Nah, sekarang kalau kita ingin mengubah node dari lancip ke curve itu gampang banget. Teman-teman tinggal pilih aja Node Toolnya, kemudian klik dua kali node yang ingin dibuat smooth seperti ini.
dan klik 2 kali lagi untuk mengubah dia menjadi yang tajam-tajam seperti ini. Atau bisa juga menggunakan Alt pada Windows atau Option pada Mac dan kemudian klik node yang diinginkan. Nah, selain itu juga kita bisa menghilangkan salah satu handle di sini dengan mengklik 2 kali atau dengan mengklik Alt pada Windows atau Option pada Mac, seperti kita membuat si node-nya tadi menjadi lancip. Nah, kan? Tuh, jadi lebih mudah. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Selanjutnya kita beralih ke yang terakhir, yaitu adalah Affinity Publisher. Nah, sekarang di Affinity Publisher kita itu bisa membuat spread lebih dari 2 page. Caranya ya tinggal klik aja tombol tambah page di sini dan akan ada add page yang baru di sini ya. Kita bisa lihat, kita bisa menambahkan berapa jumlah page-nya, sebelum atau sesudah page keberapa, dan di bagian spread wrapping ini kita bisa milih nih, ada flow page, extended spread, dan kemudian yaitulah new spread. Kalau pengen langsung berjejer 3 seperti threefold brochure, itu ya tinggal pilih aja yang extended spread dan kita klik OK, dan tada, langsung deh di bagian spreads 2 sampai 4 ini langsung berjejer 3 seperti ini, seperti threefold brochure. Nah, untuk mengatur si perpecahan ini teman-teman bisa ke bagian hamburger sini, kemudian pilih page move options, kemudian bisa di-uncentang aja si bagian reflow page kalau pengen ngubah secara manual page yang udah ada menjadi threefold brochure seperti ini. Ini kalau kita uncentang ya, kita bisa pindahkan page pertama ke page bagian akhir seperti ini, sehingga si page 1 sampai page 4 itu akan berjejer seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat QR code yang banyak tapi isinya beda-beda di Affinity Publisher. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja di sini QR code tool dan kemudian bikin QR code-nya. Lalu teman-teman ke bagian window dan pilih yang Data Merge Manager. Nah, di sini tambahin aja datanya. Nah, di sini gue udah punya datanya yang formatnya adalah .csv. Kita klik open. Lalu kita pilih si QR code-nya ini dan pilih datanya. Itu di bagian sini adalah si data merge ya. Pastiin adalah data merge, kita klik OK. Dan kalau udah tinggal klik generate, kita tunggu. Tada. Nah, bisa dilihat ya. Di sini langsung muncul di page 1, kemudian page 4, page 7, lalu ada lagi di page 10 itu QR code yang tergenerate dari data yang kita masukkan tadi. Dan kalau dilihat isinya itu akan berbeda-beda. Di sini ada YouTube ya, kemudian di sini ada Google, kemudian di sini ada Instagram. Ini memudahkan banget apalagi kalau teman-teman bekerja dengan banyak QR code, misalnya seperti di kartu nama. Yang terakhir yang menurut gue cukup penting yaitu adalah adanya penanda untuk page mana sih yang pakai master yang apa. Untuk mengaktifkannya, kita tinggal ke menu hamburger sini dan pilih aja yang show master tags. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini gue memakai master B itu di page 4 dan 5. Untuk mengganti warna masternya, teman-teman tinggal ke bagian master yang ingin dipilih, klik kanan dan pilih warnanya aja seperti ini. Dan bisa dilihat di selain page 4 dan 5, warnanya yaitu kuning yang berarti gue sedang memakai master yang A. Cukup memudahkan apalagi kalau kita mempunyai banyak master. Jadi itu dia update dari Affinity Suite versi 2.6 yang menurut gue bagus dan penting. Tapi ya sayang banget ya, di versi 2.6 ini belum ada support untuk teks-teks Arabic dan juga belum ada trace to vector di Affinity Designer-nya. Sekali lagi, kalau teman-teman mau versi komplit apa aja sih update-nya di Affinity Suite versi 2.6, gue sudah menyertakan linknya di deskripsi untuk teman-teman baca di website Affinity-nya sendiri. Kalau dari gue pribadi, gue itu sangat excited banget di bagian machine learning-nya, karena emang itu yang gue rindukan dari mantan gue, yaitu Adobe Photoshop. Kalau kalian suka video ini, tinggal klik tombol like-nya. Saya Kemal The Killer dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Keylearn membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Keylearn dengan menjadi member. Saat ini ada 2 penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Keylearn. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Keylearn yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.